Hai guys, ya kita akan membahas soal SBMPTN Kimia ya. Ini sebagai intro dari kayak pembahasan soal ujian mandiri ya. Jadi kan ada tuh yang ujian mandirinya ada kimianya, contohnya UGM dan Undip atau mana ya? Lupa UNER, lupa. Nah ya, aku sih sukanya semua mata pelajaran di ini ya, tapi sebenarnya gitu. Cuma ya udahlah, ya udin lah, ya kan? Atau sesuai jurusan. Yang ngerti juga, tapi aku ada pro kontranya harus dibahas, tapi aku malas bahas jadi ya sudah. Tapi jujur lebih bagus yang dulu, at least kalau dari yang sekarang ya UTBK nggak jelas ini, bagus yang dulu ada semua mapel itu, at least ada TKA-nya, apapun itu mapelnya, gitu kan. Oke, sekarang kita langsung aja ya, bahas ini adalah SBMPTN 2009 ya, kita mapel kimia ada banyak kode, kita bahas untuk intro ini kita adalah kode 176 ya. Nah, langsung aja kita mulai saja ya. Ini pertama itu adalah unsur M memiliki proton 20 dan unsur X memiliki 35 proton. Berarti kan kalau kalian misalnya mau menggambarnya, itu akan pakai gini, M20 sama X35. Senyawa yang dapat dibentuk dari M dan X ya kita konfigurasikan saja. Kalau 20 itu kan ada singkatannya ya. Kan ada heboh, negara, Arab, karena ya serangan ranjau atau seksi ratunya sama aja ya. Ini 86 gitu guys. Nah, kita singkat aja pakai yang paling bisa kan 18 tuh kalau 20 ya. Berarti kan AR 18 ya. Kemudian dilanjutkan konfigurasinya pakai yang 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4 gimana sih 4P, habis itu apa lagi 5S, 4D, 5P, 6S ya, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Itu kan ada polanya ya. S, sapi, sapi, sedap, sedap, sevedap, sevedap. Itu pola. Ya itu pola yang sangat berulang ya. Jadi bisa dilihat. Habis itu kan S itu mulainya dari kulit pertama. Ini kan kulit ya di depan ini ya. S itu dimulai dari kulit pertama. Jadi S yang pertama kamu jumpai itu adalah satu S kulitnya. Terus kalau P itu dimulai dari kulit kedua. Jadi P pertama yang kamu jumpai itu kulit 2. D itu dimulai dari kulit 3. Ya, jadi kulit yang dijumpai pertama kali dia muncul adalah kulit 3 dan F itu kulit 4 di sini ya. Nah, sisanya tinggal urut aja habis 1S, kemudian S kedua yang muncul setelahnya adalah 2S. Habis 2P, P yang muncul setelahnya adalah 3P. Diurutin aja gitu. Terus polanya tadi, S, sapi, sapi, sedap, sedap, sevedap, sevedap gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu aja. Ini kulit pertamanya ya, kulit pertamanya. Ya sudah, sebenarnya tinggal gitu aja. Nah, kalau habis AR, ini kalau kamu singkat begini, katanya tadi aku nyingkat tuh pakai ini ya. Kalau kamu pakai singkatan ini ya, artinya lanjutannya itu pasti S ya. Jadi pasti berapa S gitu. Lanjutannya itu pasti S. Nah, kalau habis HE itu 2S, habis N 3S, habis AR 4S, 5S, 6S, 7S. Terus setelah itu ya ikutin hafalan yang ini tadi sedap-sedap ini ya kan. Gitu. Nah, nah, gitu aja ya. Ya udah, kita lanjutin aja. Berarti kan habis AR 18 itu adalah 4S2. Nah, terus untuk menentukan golongan ya. Golongan itu tinggal kalau S itu tinggal lihat ininya. Ya, kalau S itu tinggal lihat yang ada di S-nya. Ya, jadi kalau golongan A itu ada dua. Golongan A itu yang pertama kalau misalnya dia masuk ke blok S. Blok S itu diakhiri konfigurasinya oleh S. Ya, jadi berapa S berapa itu akhirnya gitu mesti. Nanti kamu tinggal lihat akan nanti berapa S berapa gitu kan. Kamu tinggal lihat untuk cari golongan tinggal lihat elektron yang ada di S-nya. Itu adalah golongannya. Ya, itu nanti golongan berapa A gitu. Nah, terus kalau misalnya di P ya blok P itu beda ya. Kalau blok P itu nanti akhirnya bla 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 NS berapa sama berapa P berapa. Nah, kalau P itu beda ditambah ya. Jadi berapa yang ada di P elektronnya ditambah sama yang ada di X. Ya ada di S ditambah ya. Jadi golongannya itu sama dengan X tambah Y. Misal misal 4S jangan 4S. Misal 3S2, 3P 2. Nah, berarti nanti golongannya adalah 2 tambah 2 yaitu golongan 4A. Kalau golongan nulisnya Romawi ya. Romawi, jangan malas nulis Romawi. Kalau nggak bisa nulis Romawi, belajar. Masa nggak bisa nulis Romawi sih? Ya kan? Nah, kalau sudah apa? Apa ya? Lupa mau ngomong apa tadi. Eh, apa lagi? Oh iya, habis itu kan ini kalau gini kan berarti ini kan golongan 2A tuh. Terus kalau yang X ini
Ya, ini kan bisa di AR juga tuh, AR 18, 4S2, 3D10, ini kan baru 20. Itu baru 30. Itu 35. Berarti 4P5 gitu. Nah, tadi kalau misalnya di akhir P, blok P itu ditambah sama S-nya ya, bukan yang di belakangnya persis, tapi sama S-nya. 5 tambah 2 itu berarti kan 7A, selesai. D-nya abaikan saja, karena kan di akhir P. Kalau di akhir P, maksudnya ke blok P, berarti ditambah P sama S-nya gitu. 7A. Nah, kalau 2A itu kan ada hafalan bilangan oksidasi ya. Ini 2A itu kan maksudnya logam. Kalau 1A sampai 3A itu logam. Gampangannya gitu, kecuali Habibie H, BE sama B. Sisanya gampangannya biar cepet aja, gampangannya cara bodohnya adalah gampangannya 4A sampai 8A. Itu non logam, walaupun ada yang tidak ya. Ada yang logam juga, tapi biar cepet tuh kita gitu aja, karena yang dipakai itu biasanya yang atas doang gitu. Nah, kalau sudah begitu ya sudah, berarti kan 7A ini adalah non logam. Nah, kalau ikatan tuh kan ada 3 jenis. Ini banyak banget ya materi di satu soal doang ya. Ikatan tuh ada 3 jenis. Ikatan banyak sebenarnya, tapi ikatan tuh salah 3 ini adalah ikatan logam. Ikatan logam tuh antara logam sama logam. Yang kedua adalah ikatan ionik. Ionik itu adalah antara logam sama non logam. Kalau ikatan terakhir itu kovalen, itu adalah antara non logam dan non logam gitu. Nah, jadi kalau ini kan logam sama non logam, berarti dia masuknya ionik dong. Nah, nanti cara membuat senyawanya itu juga beda-beda. Kalau ikatan kovalen itu pakai metode Lewis untuk membuat senyawanya ya. Membuat senyawanya pakai metode Lewis. Tapi kalau ikatan ionik, kalau logam nggak dibahas ya. Ikatan ionik itu pakai membuat senyawanya pakai metode Bilox aja, bilangan oksidasi. Nah, cara tahu Biloxnya itu gimana? Di sini juga nih. Untuk bilangan oksidasi, golongan A yaitu gampangannya gini. Kalau 1A itu pakai +1 ya, 2A itu +2. Kecuali maksudnya yang paling stabil itu 3A itu +3 sampai -5. Tapi itu yang dipakai defaultnya +3. 4A itu bisa banyak ya, dia emang agak gitu, 4 sampai -4. Jadi biasanya nggak ada 4A tuh kalau di ikatan ionik. Biasanya memang gitu. Kalau 5A itu +5 sampai -3. Kalau 6A itu kan +6 sampai -2. Kalau 7A +7 sampai -1 gitu. Nah, ya udah sih sebenarnya gitu aja. Tapi yang paling stabil itu tadi ini kan +3. Kalau ini sama aja ya. Kalau yang ini tuh +-3, ini -2, ini -1. Nah, kalau kalian mau ngafalin ini, kalau lihat ininya, pokoknya angkanya tuh yang plus sama minus kalau dijumlah angkanya jadinya 8. Kan 8, 8, 8, 8. Tanpa memperhatikan plus minusnya ya. 8. Terus untuk plusnya itu sama kayak golongannya. Kalau golongan 7 ya +7, 6 +6, 5 +5. Terus untuk minusnya ya tinggal biar jadi 8 kurang berapa gitu. Gitu ya. Nah, ini kan logam 2A tuh, berarti kan +2 tadi kalau 2A. Kalau 7A kan tadi -1 yang dipakai kan. Nah, yaudah tinggal kamu senyawakan saja. M-nya 2 plus, X-nya -1 biar imbang. Ini kan +2, ini -1 biar imbang. Total senyawa ionik, senyawa itu kan nggak punya muatan ya. Muatannya 0. Berarti muatannya harus saling meniadakan. Ini kan +2, ini -1 kan nggak imbang. Berarti kan yang -1 harus dikali 2. Jadinya kalau kamu satukan senyawanya, jadinya M-nya 1 saja, X-nya ada 2 biar jadi -2. Jadi MX2. Jawabannya P. Atau cara lainnya adalah kamu bisa seperti ini kan M2 plus dan X min. Bisa kamu silang. Ya, ini kasih ke sana, ini kasih ke sana. Jadi M-nya ada 1, X-nya ada 2 gitu. Tapi kalau udah begini, cara ini kalian harus sederhanakan habis itu. Harus disederhanakan. Kalau ini kan udah sederhana. Misal hasilmu nanti M6 X3. Nah, itu harus disederhanakan dibagi 3 jadi MX2. M2X maksudku. Harus disederhanakan gitu ya. Harus disederhanakan. Ya, M2X. Nah, gitu aja ya cara-caranya ya. Terus jadi jawabannya B. Yang nomor 47 titik didih N, saya ini tak terus dulu. Kodenya 176 ini ya. Nah, terus ini titik didih NH3 lebih besar dari pH3. Alasan yang tepat adalah gini.
Ini dua-duanya kan sama-sama polar. Kenapa sama-sama polar? Soalnya kan NH3 itu kan gambarnya gini. N itu kan golongan 5A. Sambil tak ajarin gambar dikit ya. Ini adalah senyawa kovalen karena N itu non-logam golongan 5, H itu 1A tapi tadi pengecualian, non-logam juga. Ini senyawa kovalen. Senyawa kovalen. Nah, N itu 5A, H itu 1A. Nah, di sini sudah terlihat pusatnya, kamu harus tahu pusatnya. Pusat itu yang atom jumlahnya 1 ya. Pusat itu cara tahunya adalah 1 yang jumlahnya satu. Kalau misalnya ini di senyawa yang sederhana ya, yang jumlahnya 1 doang. Kalau misalnya ada 2 yang jumlahnya 1 seperti misalnya POCl3, kalian cari yang golongannya terkecil kecuali H ya. Terus kalau misalnya masih ada 2 yang golongannya sama, misal SOCl2, S sama O kan sama-sama 6A tuh. Kalian cari yang periodenya terbesar gitu. Nah itu biasanya gitu aja sih. Terus kalau 8A itu biasanya jadi pusat, tapi mesti di sini sih di bagian cuma ada 1. Nah, berarti kan di antara 2 ini kan N yang pusat karena cuma ada 1 atau jumlahnya NH3 itu kan N-nya 1. Terus kalau 5A, kalau kovalen kan pakai struktur Lewis. Struktur Lewis itu harus tahu elektron valensi. Elektron valensi itu adalah elektron yang kamu gambar di kulit terluar, yang kamu gambar buat struktur Lewis. Elektron valensi itu jumlahnya sama seperti golongan. Ya, jadi kamu tambahin aja di situ. Nitrogen kan 5A, berarti dia punya 5 elektron valensi. Pokoknya jumlahnya sama kayak golongan, 5 ya 5, 6A ya 6, 1A 1, 7A 7, 2A 2 gitu. Berarti N punya 5 elektron yang kamu gambar, itu elektron kulit terluarnya. Karena yang bisa berikatan itu nggak semua elektron, hanya elektron yang di kulit paling luar gitu. Kayak kalau kamu misalnya sabunan, kan yang kena kulit itu kan cuma sabun bagian terluar saja gitu loh. Nah, terus itu kan ada H-nya 3 atau ya udah gambar H3. Nah, karena N itu pusat, kan di senyawa kovalen itu ada 2 istilah, pusat sama ligan. Pusat itu ya atom pusatnya yang mengikat semua hal lain. Nah, semua hal lain yang diikat oleh atom pusat itu namanya ligan. Ligan itu yang bukan pusat. Nah, kalau ligan itu kamu nggak penting. Ya penting sih. Kamu harus tahu jumlah elektron valensinya, tapi kamu juga harus tahu, yang harus tahu beneran itu bukan berapa elektron valensinya, tapi dia butuh berapa supaya oktet atau duplet khusus hidrogen. Karena ini hidrogen, jadi dia harus duplet. Kalau hidrogen golongan 1A itu kan cuma punya 1 elektron valensi. Nah, berarti biar duplet, karena H itu hanya bisa duplet, nggak bisa oktet. Selain H, oktet semua ya. Karena dia cuma punya 1 elektron valensi, berarti biar jadi duplet 2. Biar duplet atau 2 itu butuh 1 lagi gitu. Berarti setiap H akan mengambil 1 elektron dari pusatnya nitrogen gitu. Kalau ligan emang gitu. Pokoknya gimana caranya biar dia oktet atau duplet. Kalau duplet khusus H. Duplet itu 2 ya, oktet itu 8 gitu. Nah, ngambil 1 begini ya. Udah, nggak usah bener-bener gambarnya, udah gini aja. Nah, terus habis itu nanti kan di sini ada yang namanya, ini kan namanya pasangan elektron ikat. Pasangan elektron ikat alias ikatan ya. Atau kalau gambarnya gini juga boleh, aku lebih suka begini. Aku lebih suka begini karena nggak terlalu mumet. Gini, 1, 2, 3 ikatan ya. Terus nanti elektron yang nggak berikatan disebut pasangan elektron bebas. Pasangan kan berdua, berarti di sini cuma ada 1 pasang elektron bebas. PB gitu ya. Nah, kalau kamu gambar pH3, P itu juga 5A. Otomatis kan gambarnya persis toh. Persis banget ya kan. Karena 5A, habis itu dia hanya ada 3 butuh 1 kan persis. Nah, kalau persis gini, harusnya titik didihnya mirip, maksudnya sifat-sifatnya mirip ya. Jadi kok bisa beda, itu kan pertanyaan dia tuh gitu. Pertanyaan dia tuh kasarannya gitu. Nah, terus gimana tuh biar dia ini. Nah, sebentar ini aku geser dulu ya, karena ini kayaknya ini kan kegedean. Sebentar, sini aja kali ya. Nah, terus ini juga digeser nih, sebentar sabar. Aduh. Nah, ini situ aja kali ya. Ini situ aja nih, ini situ, tapi dikecilin dulu. Sebentar, sabar. Tuh. Terus ini, nah ini paling mengganggu tuh nih. Kecilin dulu. Nah, ini sini aja lah. Cuma gini-gini doang. Nah, dah. Oke, sudah bersih ya. Lebih bersih. Nah, sekarang gini kok bisa gitu. Nah, titik didih itu dipengaruhi oleh banyak ya titik didih. Titik didih itu paling prevalen tuh dipengaruhi oleh perbedaan MR yang besar. Ya, perbedaan
MR yang besar. Kalau MR-nya makin gede, itu titik didih atau TB ya, makin gede itu titik didih, titik boiling maksudnya. Ya. Terus gini, yang kedua adalah kepolaran. Kepolaran. Untuk saat ini karena kita waktunya singkat, kepolaran itu biasanya ada PEB-nya atau tidak. Kalau ada PEB berarti dia polar. Gampangnya gitu aja ya, walaupun nggak semua. Sementara ini gitu dulu aja. Nah, apa namanya? Kepolaran. Semakin polar itu semakin tinggi didihnya. Semakin polar, semakin tinggi titik didihnya. Makanya ikatan ionik itu polar banget. Makanya dia titik didihnya tinggi banget. Makanya kalau kamu panasin garam itu garam NaCl itu susah banget menguapnya, dia butuh titik didih 800-an gitu. Habis kepolaran ya itu sebenarnya ada lagi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu sebenarnya sama kayak kepolaran sih, tapi dia lebih lagi gitu loh. Ikatan hidrogen itu pokoknya intinya meningkatkan titik didih gitu aja. Nah, itu tuh ada handphone antara H sama F atau O atau N. Jadi HF, HO, HN. Ikatan antara 3 atom itu, sorry. Nah, di sini kan kalau polar sama-sama polar. Karena ada PEB-nya ya, ada PEB berarti polar. Tapi kalau NH3 itu kan antara N sama H ya. N sama H berarti ada ikatan hidrogennya. Tapi kalau antara pH3 kan nggak ada ikatan hidrogen kan, HP nggak ada di handphone, cuma HF, HO, HN. Jadi bukan karena kovalennya, bukan karena PEB-nya. PEB-nya kan sama ya, pasangan elektron bebasnya sama-sama 1. Ikatan van der Waals nggak ada lah. Nah, ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen antara molekul NH3 lebih kuat dibandingkan pH3. Soalnya di pH3 kan nggak ada ikatan hidrogen. Jadi jawabannya D ya. Nah, nomor 48. Ini kayaknya 5 soal aja ya. Aku bikin part-part. Jika 204 gram cuplikan bauksit direduksi sempurna dihasilkan logam Al sebanyak itu, persentase Al2O3 dalam cuplikan tersebut. Oke, ini kan kita nggak tahu reaksinya ya. Nggak tahu reaksinya berarti ya udah kita ngasal aja Al2O3 ditambah sesuatu, hasilnya adalah Al doang kan, kita maunya menghasilkan aluminium ditambah sesuatu. Kita setarakan aja dengan yang kita punya. Ini Al-nya 2, ini berarti kali 2 ya. Yang kalau sudah gini, cuplikan itu sesuatu yang tidak murni. Jadi misalnya 204 gram ya, 204 gram itu sekian persennya adalah Al, tapi yang sekian persen itu adalah zat lain. Jadi kita nggak boleh, kan kamu tahu tuh, oh mol itu rumusnya adalah gram per ml, tapi ini gramnya harus spesifik, harus gramnya Al2O3 semua. Tapi kalau cuplikan itu kan nggak bisa, maksudnya nggak semuanya Al2O3. Ya kan, jadi nggak bisa dibikin gram per ml kan. Dari 204 gram ini kita nggak tahu berapa persen kah yang merupakan Al2O3. Jadi kita nggak bisa memasukkan ke mol sama dengan gram per ml. Jadi cuplikan ini harus diabaikan dulu. Nanti buat ngitung persentase kemurnian, yaitu adalah massa asli yang benar per massa cuplikan. Gitu, kali 100%. Aku nggak suka ngomong kali 100% karena ya udah kamu tuh tinggal bikin aja persen. 0,3 itu 30%, 0,54 tuh ya 54%, 0,03 ya 0,03 ya 3%. Kayak ngapain lo cuma dikali 100 aja harus ditulis gitu loh. Paham gak sih, anjing. Nah, ya sudah, ini gitu aja. Yang bisa dijadikan mol itu adalah yang di sini. Dihasilkan logam Al. Nah, ini kan spesifik pada Al saja. Seberat 54 gram. Ya udah, molnya Al adalah gramnya 54 gram. Per AR-nya Al itu adalah 27. Jangan dikali 2 ya. Koefisien itu tidak mempengaruhi MR ya. Tidak, kecuali indeks. Indeks itu yang di bawah sini. Indeks itu mempengaruhi MR. Tapi kalau koefisien tidak gitu ya. Jadi AR-nya 27. Berarti kan 2 mol ya. Itu punyanya Al, masukin sini. Nah, kamu bandingin aja. Bandingin dengan koefisien ke Al2O3 karena kamu kan butuh cuplikan Al2O3 berapa persen toh. Bandingin. Kalau 2 koefisien itu 2, berarti kalau 1 koefisiennya kan sebenarnya tinggal koefisien yang ditanya per koefisien diketahui. Berarti 1/2 dikali molnya 2, hasilnya kan 1 mol. Gitu. Nah, ya udah, habis itu kita cari aja. Kita cari masanya, karena kita mau persentase. Persentase itu harus massa per massa. Kita cari massanya Al2O3. Mol kan gram per mr. Berarti kalau mau nyari massa kan mol kali mr. Molnya 1, mr-nya Al2O3 kan 102. Ya berarti 102. Selesai.
Nah, terus kan kita mau cari persentase tuh ya, tinggal massa asli dibagi massa cuplikan, berarti 102 dibagi 204, yang mana kan setengah tuh, berarti 50%. C, gitu ya. Nah, ini udah berapa menit ya? Kita lihat dulu, sorry. Oke, udah 20 menit, anjing kok cepet banget ya. Maksudku jadi udah panjang banget itu. 49 ya. 49, 2,24 liter gas CO2 pada STP. STP itu adalah kondisi di mana dia 1 ATM, 1 atmosfer, seperti kita hidup ini di permukaan bumi, dan dia 25 derajat Celcius atau suhu, salah bukan 25, tapi 0 derajat Celcius ya. Itu STP. Rumusnya jadinya V sama dengan mol kali 22,4. Seperti itu dari PVNRT, tapi dimasukin angka ini, jadinya ini gitu. Ya sebenarnya itu PVNRT, PV sama dengan NRT, dimasukin tekanannya 1 ATM, V-nya V, molnya mol, R-nya 0,082, T-nya 273 Kelvin ya, berarti 0 derajat Celcius itu kan 273 Kelvin. Nanti kalau kamu hitung-hitung nanti V sama dengan mol kali 22,4 gitu. Nah, kalau sudah ya itu dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida. Kalsium itu kan Ca2+, hidroksida itu adalah OH-. Nah, harus kita dari nama ini harus kita jadikan senyawa. Ya udah, kita masukin. Kalsium tuh kalau bisa 2 plus Ca-nya ya, karena kalsium tuh golongan 2A, itu harus hafal ya. 1A kan bebek mangan cacing seret banget. 1A kan halina kawin BCS prestasi. 2A itu bebek mangan cacing seret banget rasane. 3A itu Bang Ali Bang Ali gawe Indomie telur. 4A itu cerita singkat gegerkan sang Prabu. Kemudian 5A itu napas sambil bicara. Kemudian 6A itu orang salah sering tertangkap polisi. Nomor 7A itu adalah fans klub Barcelona ingin atraksi. 8A adalah heboh negara Arab karena seksi ratunya. Udah itu aja. Nah habis itu kayak tadi ya, kita buat supaya muatan seimbang. Ini plus 2 ini min 1 berarti ini kali 2. Jadinya CaOH 2 kali. Itulah kalsium hidroksida. Artinya CO2 direaksikan dengan kalsium hidroksida. Hasilnya adalah CaCO3. Nah, sisanya kan yang belum ada adalah ini kan CO3 kan berarti ini CO2 sama ozon 1 ya. Berarti sisa O1. Terus Ca udah kepake di Ca ini. Berarti kan sisa O1 sama hanya 2. Berarti kan H2O. Gitu kan. Nah, terus ini kan 2,24 liter itu bisa dibikin mol ya. Kan V sama dengan mol kali 22,4, berarti 2,24 sama dengan molnya CO2 dikali 22,4. Kalian tuh kalau nyari mol tuh harus tahu itu molnya siapa ya. Jangan cuma nyari mol terus bingung itu punya siapa. Ini namanya tolol gitu. Coret aja, ini kan jadinya 0,1 sama dengan molnya CO2. CO2 ya, masukin sini dong, ini 0,1. Nah, yang ditanya itu kan adalah CaCO3 ya. Ya berarti ya masukin aja ke situ CaCO3. Dibandingin aja, kebetulan udah setara ya. Kalau koefisiennya sama-sama 1 ya 1/1 dikali molnya 0,1 mol. Ya, berarti hasilnya adalah 0,1 mol. Kalau nyari massa ya massa itu adalah mol kali mr. Ya berarti 0,1 kali mr-nya ini ya, karena kita udah pakai molnya ini. Mr-nya itu kan kalau dihitung kan 100 ya. Gitu, berarti 10 gram. Agak amat. Ini cuma stokiometri biasa yang reaksi 1 yang paling mudah, yang belum MRS bahkan. Reaksi 2 itu yang MRS ya. Nah, terus gini. 50 ini langsung naik jauh banget ya. Ini adalah ke bagian termokimia. Mungkin kita sampai sini aja ya, 51 ya. Kalau pembentukan H2O, CO2 dan C3H8 masing-masing adalah X, Y, Z. Itu kalau dibikin pelambang ya. Kalau pembentukan itu kan delta HF ya. Delta HF-nya H2O, CO2 sama C3H8 ya. Kan biasanya ditulisnya begini. Itu adalah X, Y, dan Z. Nah, pembakaran C3H8 secara sempurna melibatkan kalori sebesar. Nah, kalau pembakaran hidrokarbon itu ada reaksi pembakaran sempurna ya. Pembakaran sempurna hidrokarbon itu kan CXHYOZ. Itu ada reaksi template-nya. Jadi CXHYOZ ditambah, nah ini rumus untuk koefisiennya O2 ya. X ditambah Y per 4 dikurangi Z per 2. Dari O2 ini rumus untuk cari koefisiennya. X, Y, Z kan X itu jumlah C-nya, Y jumlah H-nya, Z jumlah O-nya. Menjadi XCO2 ditambah Y per 2 H2O. Masukin aja ke situ. Ya, masukin saja. Ini kan C3H8, berarti X-nya 3, Y-nya 8, O-nya 0 gitu. Berarti kan C3H8 ditambah, nah dibakar itu mesti ditambah O2 ya, mau reaksi apapun itu.
Tapi khusus hidrokarbon ada hasilnya, template-nya gitu yang sempurna. Jadi ini kan X tambah Y per 4 doang ya, tidak ada Z-nya karena Z-nya 0. Berarti 3 ditambah 8 per 4 O2 hasilnya adalah 3CO2 karena XCO2 ya, ditambah Y per 2 H2O. Ya udah masukin aja. Berarti kan C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah sama 4H2O. Nah, terus hasilnya seperti apa? Nah, ini kan namanya hukum Hess ya. Kenapa hukum Hess? Hukum Hess itu adalah ini diketahuinya apa namanya? Entalpi pembentukan. Cluenya itu. Kan termokimia ada banyak, ada energi ikatan, hukum Hess, macam-macam. Nah, cluenya itu kalau hukum Hess adalah diketahui banyak entalpi pembentukan. Itu pasti hukum Hess. Nah, hukum Hess itu cara nyarinya gimana? Hukum Hess itu kan cara nyarinya gini. Hess itu cara nyarinya gini. Entalpi reaksinya, dan di sini kan pembakaran ya, berarti entalpi reaksi pembakaran itu sama dengan total entalpi pembentukan, harus pembentukan ya, dari produk yang kanan dikurangi sama total entalpi pembentukan yang reaktan, yang kiri. Terus nanti gini, entalpi pembentukan untuk unsur, yang unsur doang atau molekul unsur. Pokoknya sejenis, pokoknya yang satu dalam senyawa, dalam molekulnya itu cuma satu jenis atom atau molekul unsur itu 0. Contohnya O2. O2 ini kan molekul unsur karena cuma satu jenis atom, jadi itu entalpinya 0, entalpi pembentukannya. Tapi kalau ini kan senyawa karena beda jenis gitu. Kalau unsur doang tuh O doang, itu unsur. Tapi kalau O2 molekul unsur. Kalau yang ada lebih dari satu atom itu senyawa. Kalau ada muatannya ion. Ada 4 itu ya gitu. Jadi spesi kimia itu ada 4. Unsur itu yang satu atom, berarti O, C, H, Cu, Zn. Kalau molekul unsur itu lebih dari satu atom, tapi harus sejenis. Jadi O2, N2, H2, Cl2 gitu-gitu. Kalau senyawa itu lebih dari satu jenis. Ya, jadi CO, CO2, H2S, H2O, H2SO4 gitu-gitu. Kalau ion itu pokoknya punya muatan mau apapun itu. Jadi kalau H+, N3-, atau senyawa misalnya CO3 2- gitu. Itu senyawa yang punya ion, yang punya muatan itu juga ion. Nah, sekarang gini ya, udah kan tinggal di total aja. Berarti kan entalpi pembakaran itu combustion ya, berarti C ya. Entalpi pembakaran itu adalah produk dikurangi reaktan. Berarti produknya kan ada 3CO2. Berarti 3 dikali CO2 itu kan entalpinya tadi Y ya. 3Y ditambah sama kan total produk ya. Jadi total dulu. 4 kali H2O itu kan X. Itu semua dikurangi sama yang C3H8 reaktannya Z. Yang O2 kan tadi 0 soalnya. Ya udah berarti 3Y plus 4X min Z gitu, jawabannya A gitu. Itu aja gampang toh. 51, kalau yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram gas C2H2 dapat menaikkan suhu 1 liter air dari sekian ke sekian. Ini ada 2 sistem ya, ini 2 sistem entalpi. Apa saja? Yang pertama ada pembakaran C2H2, itu kan suatu reaksi toh. Kalau ada reaksinya berarti dia sistem. Kalau ada reaksinya berarti dia sistem. Pembakaran C2H2 itu sistem pertama. Yang kedua itu adalah menaikkan suhu air, itu juga sistem. Kalau suhunya berubah, itu juga pasti ada reaksinya, berarti sistem. Menaikkan suhu air. Nah, jadi kalau ada 2 sistem, anggapannya itu, jadi ada 2 sistem nih, ada api sama air. Sistem pertama itu, ini air ya, air, anggap aja air. Nah, sistem pertama itu ngeluarin panas ke sana. Jadi, exotherm mengeluarkan panas. Sistem kedua itu menyerap panasnya, jadi endotherm gitu. Ada 2 sistem. Nah, anggapannya ini tidak ada yang radiasi ke sana gitu ya. Anggapannya gitu. Jadi efisiensinya adalah 100% gitu. Anggapannya gitu kan, sini nggak dikasih tahu efisiensinya berapa persen. Jadi anggapnya 100% aja. Nah, jadi kalau misalnya yang dikeluarin segini, yang masuk juga segitu gitu. Jadi entalpi dari sistem 1 harus sama dengan entalpi dari sistem 2 karena nggak ada yang terbuang ke lingkungan gitu. Kalau sudah, ya wes, kerjain aja. Yang pertama misalnya yang C2H2 dibakar, yang kedua yang air suhunya naik. Kalau ada kata-kata suhu naik, suhu itu mesti pakai yang min MC delta T. Karena yang ada delta T cuma itu. Jadi yang air pakainya min massa sistem kali kalau jenis larutannya dikali
perubahan suhunya gitu. Mau Kelvin sama aja kayak Celsius, jangan diubah-ubah. Kalau Kelvin, Celsius, Celsius. Sama aja dua-duanya, karena perbandingannya Celsius sama Kelvin kan 5. Kalau Reaumur kan 4. Kalau Fahrenheit kan 9, boy ya, lupa gue. Nah, terus kalau yang satunya, yang C2H2 kan nggak ada suhunya. Terus pakai rumus apa? Selain yang itu, delta H itu ada 2. Ada min MC delta T. Sama yang satu lagi adalah delta H standar dikali mol. Delta H itu kan rumus satuannya adalah kilojoule atau joule atau kilokalori atau kalori. Jadi nggak ada per molnya. Tapi kalau delta H standar itu per 1 mol. Jadi kilojoule per mol, joule per mol, kilokalori per mol, kalori per mol, pokoknya per mol gitu, makanya dikali mol biar jadi kilojoule doang gitu. Nah di sini kan yang tadi adalah kalori pembakaran C2H2 dalam kilojoule per mol, berarti kan ada kilojoule per molnya nanti di C2H2 ini. Nah rumus yang ada kilojoule per molnya itu hanya rumus yang kedua, jadi pakai yang ini. Delta H standarnya pembakarannya C2H2 dikali mol, otomatis molnya siapa? Ya karena reaksinya punya C2H2, berarti molnya C2H2 harus spesifik. Nah, di sini massa sistemnya air pun ya massa air gitu. Ya. Anggapannya gitu karena airnya yang jadi sistem gitu. Nah, kalau sudah ya udah dimasukin aja. Ini kan nggak tahu, jelas tanyain toh. Terus molnya C2H2 kan ada 1 gram. Berarti kan gramnya 1 per mR. C2H2 kan kalau dihitung kan 24 tambah 2. Berarti 26. Sama dengan massa airnya kan harus kilogram ya. 1 liter itu sama kayak 1 kilogram. Kenapa harus kilogram? Karena ini kilojoule. Kilogram tuh pasangannya sama kilojoule. Kalau gram tuh joule. Jadi min 1 kilogram dikali kalau jenis air kan ada di sini. Min 4,2. Ya, terus habis itu selisih suhunya kan 37 kurangi 25. Berarti 12 ya, gitu. Udah tinggal kamu hitung-hitung aja ya. Berarti kan 4,2 kali 26 kali 12 gitu. Ya kan. Coba kita kali dulu aja ya. Berarti 12 kali 42 dikalikan jadi kan 4 ya kan 4 terus 2 0 ini 8 ini 4 berarti kan 504 50,4 ya dikali sama berapa tadi 26 bener gak? 26 dikali hasilnya belakangnya 4 berapa nih tadi berapa sih 424 habis itu ini 30 terus ini 0 ya habis itu ini 8 0 10 berarti 1 3 1,404 ya itulah pokoknya lah ya ini jawabannya adalah E, jangan lupa minusnya ya ada minusnya ini soalnya dah gitu aja. Tapi minus tuh bisa dinyatakan dalam kata melepaskan kalor. Kalau positif itu dia menyerap kalor gitu, jangan lupa. Nah yaudah sih gampang banget ya jawabannya. Terus yang ini mungkin kita akan besok aja karena ini banyak sekali ya. Terus saat ini gitu dulu ya, sampai 51 itu udah berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Besok itu ini laju reaksi, ini kesetimbangan, ini sifat kualitatif larutan, terus ini asam basa 2 ke 4, baru 4 5, 6 deh 5, 6 oke. Habis itu sisanya gitu ya, masih 2 lagi oke. Atau ini nambah 2 lagi, yang nambah 1, 2, 3 oh kalau kayak gitu kayaknya mending kita nambah lagi deh yang sampai ini aja deh, sampai kesetimbangan aja deh. 52 data hasil percobaan ini namanya babnya laju reaksi ya. Laju reaksi, kalau yang tadi itu termokimia nggak pakai H sebenarnya, ini juga termo. Nah habis itu yang ini tadi itu stoichiometri reaksi, ini juga stoichiometri reaksi. Ini adalah molekul atom yang ada di semester pokoknya kelas 10. Nah nggak tahu sekarang sih, kayaknya sekarang kelas 11. Aku nggak suka sama kurikulum baru BTW, kayak mindset gitu. Jadi langsung aja kita kesini ya, ke laju reaksi. Ini kan sebenarnya nyari order ya. Persamaan umum laju reaksi itu kan velocity atau rate sama aja, adalah konstanta dikali konsentrasi reaktannya A pangkat order sama reaktan kedua pangkat order. Kalau ada 3 ya 3 dan seterusnya. Kamu tuh harus nyari ordernya dengan cara apa? Ya kamu bikin perbandingan aja. Sebenarnya tuh kan nanti gini, V1 per V2 sama dengan K per K dikali konsentrasi A pangkat ordernya, nggak tahu X aja ya,
konsentrasi A yang kedua pangkat X. Kalau K kan konstanta sama ya, berarti kecoret. Konstanta kan konstan, berarti sama terus, berarti kecoret. Terus habis itu kali B pangkat ordernya Y gitu misal yang pertama, terus dibagi sama B yang kedua. Ini tuh dibikin jadi perbandingan 2 gitu loh, jadi tumpuk-tumpukan. Terus kamu tinggal masukin data aja dari sini. Nah biar cepet ya, kamu kalau mau nyari ordernya A, berarti cari data yang B-nya sama. Karena apa yang terjadi kalau B-nya sama? Kalau dimasukin ke sini, B-nya sama kan kecoret. Jadi kamu langsung ketemu A-nya gitu ya. Jadi kalau mau nyari ordernya A, pangkatnya A, itu pakai percobaan yang B-nya sama. Makanya pakai percobaan 1, 2. Langsung aja ya. Berarti kan V1 per V2, berarti ini ya. Tapi kalau waktu dibalik, jadinya T2 per T1. Yang awalnya V1 per V2 jadi T2 per T1. Karena waktu dan velocity berbanding terbalik. Jadi malah ini per ini dulu ya. 80 per 160 sama dengan 0,25 per 0,5. Karena kan yang A dulu ya. Per 0,50 pangkat X, kita nggak tahu berapa. Terus B-nya itu sebenarnya kan harusnya ditulis tuh 0,25 per 0,25. Tapi yang kecoret, jadi nggak usah ditulis gitu. Ya, jadi kalau mau nyari A, B-nya nggak usah ditulis. Karena B-nya pasti kecoret. Tinggal disederhanakan setengah sama dengan setengah pangkat X. Nanti ketemu X-nya 1. Nah, kalau mau nyari yang B juga sama, tapi aku cepetin. Kalau yang B pakai percobaan, A-nya sama, yaitu 2 dan 3. Berarti ini yang dipakai ya. 0,25 per 0,5 sama dengan 2 kan dibalik tadi ya, 20 per 80. Berarti 1/4. Ini pangkat Y. Setengah sama dengan 1/4 ya. Setengah pangkat Y sama dengan 1/4. Berarti kan ketemu Y-nya adalah 2. Jadi kalau dimasukin ke persamaan umumnya lagi, ya nanti ketemu bahwa V sama dengan konstanta dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 2. Gitu guys. Gampang tuh. Nah, terus habis itu kamu kan mau apa? Waktu yang diperlukan untuk mereaksikan A dan B dengan konsentrasi masing-masing 1. Nah, sebenarnya biasanya itu nyari konstanta dulu ya. Terus habis itu kamu masukin ke sini. Kamu nyari konstantanya dengan cara masukin salah satu data. Satu data dimasukin, A-nya berapa, B-nya berapa, lajunya berapa, ya kan? Nanti ketemu konstanta. Tapi kan ini bukan laju, ini waktu toh. Nggak bisa dibikin laju itu seper waktu, itu nggak bisa ya. Bisanya kalau perbandingan ini bisa. Jadi kita bikin perbandingan saja, karena ini kan soalnya waktu datanya. Kalau datanya laju, kamu bisa masukin salah satu data ke sini, nanti ketemu konstanta, terus nanti dimasukin lagi pakai 1 molar. Tapi karena ini waktu nggak bisa. Jadi kamu pakai perbandingan aja. V1 per V2 sama dengan K per K yang mana kecoret ya. Dikali A1 per A2 pangkat X. Kayak tadi persis. Terus B1 per B2 babi pangkat Y. Terus kamu yang atas ini atau yang bawah juga bisa. Pokoknya salah satunya diisi data tabel. Terus yang di bawah atau yang lainnya itu diisi data yang ditanyain. Berarti kan ini 1 molar ini. Itu masukin yang bawah. Gitu. Yang atas data tabel. Misal aku pakai tabel yang pertama aja ya, yang ini 160. Ingat ini kalau waktu berarti T2 per T1. Berarti aku masukinnya ke sini ya. Berarti 100 T2 per 160 sama dengan, terus ini kan A yang 1 ya, berarti kan 0,25. Terus B-nya 0,25 juga. Nah, terus yang diminta itu kan yang ditanyain kan di bawah tuh, 1 tuh berarti. 1. Tadi ini pangkat berapa ini? A-nya 1 ya, B-nya pangkat 2. Nah, udah tinggal dipindah aja. Ini kan T1 sama dengan, ini kan 1/4, ini 1/4 kuadrat. Jadi 1/4 sama 1/4 kuadrat. Terus dikali sama dipindah sana toh, 160. Ini kan 16 tinggal 10/4. 10/4 itu 2,5. Gitu aja. Gampang ya. Terus nomor 53, reaksi CO tambah H2H2O ini setimbang ya, kesetimbangan. Jadi CO2 tambah H2 digunakan untuk sebagai sumber hidrogen. Nilai Kc adalah pada suhu 500 adalah 4. Pada temperatur ini nilai Kp adalah berapa? Nah, ada rumusnya ya. Kc sama dengan PV/RT. Ini kan V-nya bisa beda sana ya. P sama dengan N per V kali RT. N per V itu kan mol per volume, itu kan molaritas. Nah, jadi P kan tekanan. Kan ada ketetapan kesetimbangan. Ini kesetimbangan BTW. Babnya kesetimbangan. Kan kesetimbangan ada Kp yang pakai tekanan sama Kc yang pakai konsentrasi. Nah, P-nya diganti di Kp. Terus molaritas kan konsentrasi, berarti dia Kc. Terus dikali RT pangkat perubahan koefisien. Koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Total koefisien produk, emang gitu rumusnya ya, yang gas ya, dikurangi sama total koefisien yang reaktan. Nah,
Ya udah tinggal kamu masukin aja ke rumus ini ya kan. KP-nya kan ditanyain, KC-nya kan 4. Terus R sama T-nya, R itu kan 0,082. T itu kan ini ditambah 273 ya. Berarti berapa? 773. Nah, terus pangkat koefisien kanan dikurang kiri. Ini koefisien kanan kan CO2-nya 1, H2 1, berarti total koefisiennya 2. Yang ini juga 1 sama 1, berarti total koefisien yang kiri juga 2. Kalau dikurangin kan 2 min 2, 0. Sesuatu pangkat 0 kan 1, berarti KP-nya adalah 4. C jawabannya. Gitu. Udah itu dulu sih ya, nanti part 2-nya adalah yang bawah-bawah. Ini materinya adalah sifat koligatif larutan, ini adalah asam basa, yang ini adalah ya molekul yang kelas 10 harusnya. Hidrolisis ini kelas 12 sih. Kelas 12 yang hidrokarbon 2. Hidrokarbon 2. Terus ini KSP. Aduh, sakit. Habis itu ini volta, ya kelas 12 juga. KSP kelas 11 harusnya. Ini volta juga. Oh, gampang, banyak yang gampang nih. Ya sudah. Gitu aja ya. Sampai sini aja. Semoga selalu sukses ya. Kita bye.